Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman sekalian di video ini. Bagi Anda yang baru pertama mampir, jangan lupa subscribe dulu biar saya makin semangat update video-video seru yang dapat menambah wawasan kita. Teman-teman sekalian tahu mungkin tentang negara Korea. Mungkin Anda juga penggemar film-film dan drama Korea. Saat ini negara Korea terbagi menjadi dua, yang terkadang disebut dengan dua saudara kembar, yaitu Korea Utara dan Korea Selatan. Dua negara ini dulunya adalah wilayah yang sama, keduanya memiliki akar sejarah, budaya, dan bahasa yang sama, sehingga sangat mungkin bagi keduanya untuk saling berbaur satu sama lain. Namun faktanya, Korea Utara dan Korea Selatan menjadi dua negara yang terpisah dan hingga kini memiliki dua pemerintahan yang sangat berbeda. Dalam video ini saya akan berusaha menjelaskan sejarah panjang Semenanjung Korea dan perkembangan situasi di sekitarnya, yang berujung kepada terpecahnya Semenanjung Korea menjadi dua negara yang memiliki ideologi berbeda. Yang utara menjadi negara komunis, sedangkan yang selatan menjadi negara demokrasi. Korea sebelum Perang Dunia. Semenanjung Korea memiliki letak yang cukup strategis. Dia berada di antara dua pengaruh negara besar. Di antara pengaruh dua negara besar di Asia Timur, yaitu Cina dan Jepang. Meskipun memiliki wilayah yang berdekatan dengan Cina dan Jepang, namun Korea memiliki kebudayaan yang berbeda. Korea memiliki bahasa dan aksara yang berbeda. Namun secara keyakinan, Korea sangat dipengaruhi oleh keyakinan Konghucu karena letaknya yang berdekatan dengan Cina. Jepang dan Cina menjadi dua negara tetangga yang memiliki pengaruh besar bagi Korea. Kedua negara ini senantiasa memberikan pengaruhnya kepada Korea. Maka sejak masa kerajaan, Jepang dan Cina kerap kali memperebutkan wilayah Korea untuk dikuasai sebagai bagian dari kerajaan mereka. Di masa kerajaan, Korea beberapa kali menjadi bagian dari wilayah Kekaisaran Cina dan juga Kekaisaran Jepang. Meskipun demikian, Korea juga sempat memiliki pemerintahan mandiri yang berbentuk kerajaan. Kerajaan Korea yang mandiri sudah ada sejak tahun 2233 sebelum Masehi. Kerajaan tertua yang pernah berkuasa di Korea ialah Kerajaan Gojoseon yang berdiri sejak 2333 sebelum Masehi hingga 108 sebelum Masehi. Kerajaan ini berpusat di wilayah utara Semenanjung Korea. Selain itu ada banyak dinasti lain yang berkembang di Semenanjung Korea. Sebagian kerajaan menguasai wilayah-wilayah yang tidak mencakup seluruh Semenanjung Korea, seperti Wiman Joseon sejak 194 sampai 108 sebelum Masehi, Baekje sejak 18 sebelum Masehi sampai 660 Masehi, Silla sejak 57 sebelum Masehi sampai 935 Masehi, Gaya 42 sebelum Masehi sampai 562 Masehi, Balhae dan Silla 668 Masehi. Sejak dikuasai oleh dinasti Goryeo tahun 918 sampai 1392 Masehi, Semenanjung Korea berada di bawah satu kerajaan yang menyatukan Korea Utara dan Selatan. Kekuasaan ini dilanjutkan di masa Joseon tahun 1392 sampai 1897 dan Kekaisaran Korea 1897 sampai 1910. Nama Korea sendiri berasal dari kata Goryeo, yaitu dinasti yang menyatukan Semenanjung Korea, baik utara maupun selatan, yang sering disebut dengan Koreo, sehingga belakangan berubah pengucapannya menjadi Korea. Sejak di masa kerajaan hingga di masa dinasti Joseon, Korea sempat menjadi wilayah protektorat dari dinasti-dinasti di Cina. Yang terakhir ialah dinasti Qing yang berhasil menaklukkan dinasti Joseon. Hingga akhirnya dominasi Cina di Korea dikalahkan oleh dominasi Jepang setelah Perang Sino-Jepang tahun 1894 sampai 1895. Perang ini menandakan berakhirnya dominasi Cina di wilayah Korea dan Asia Timur, beralih kepada dominasi Jepang setelah Jepang sukses melaksanakan restorasi Meiji dan modernisasi militer. Sedangkan militer Cina kala itu belum melakukan modernisasi. Sejak 1905 sampai 1910, kerajaan Korea menjadi wilayah protektorat Jepang. Meskipun Korea masih diberikan kebebasan dalam menjalankan pemerintahan yang mandiri. Pada tanggal 22 Agustus 1910 terjadi perjanjian antara Jepang dan Korea. Perjanjian ini menyatakan bahwa secara resmi Korea telah dikuasai oleh Jepang.
Perjanjian ini adalah perjanjian susulan dari tahun 1905 yang menyatakan bahwa Korea ialah wilayah protektorat dari Jepang. Para analis dari Jepang menyangka bahwa Korea akan membaur dengan Jepang dengan mudah, namun hal tersebut ternyata tidak sesuai dengan kenyataan. Setelah Perang Dunia berakhir di tahun 1911, Perang Dunia I, warga Korea berkumpul di Seoul pada tanggal 1 Maret 1919 dan menyatakan bahwa Korea adalah negara merdeka. Dalam pernyataan tersebut, warga Korea juga menyatakan bahwa kekuasaan Jepang tidak lagi diakui di Korea. Pernyataan ini menuai penolakan dan tekanan dari pemerintahan Jepang. Secara de facto, Jepang masih menguasai Korea meskipun ada pernyataan kemerdekaan tersebut. Jepang baru melepas kekuasaannya setelah kalah dalam Perang Dunia Kedua di tahun 1945. Korea Utara pasca Perang Dunia Kedua. Setelah Perang Dunia Kedua berakhir, Jepang kalah dan menyerahkan seluruh wilayah kekuasaannya kepada para pemenang perang, yaitu Sekutu. Kala itu Korea menjadi wilayah yang diperebutkan oleh dua kekuatan besar Sekutu, yaitu Amerika dan Uni Soviet. Nasib Korea saat itu masih tidak menentu. Pasukan Uni Soviet yang didukung oleh kekuatan komunis di Cina akhirnya berhasil menguasai wilayah utara dari Korea Utara. Sementara itu Amerika juga mengirim pasukannya dan menempatkan sejumlah pasukan di wilayah Korea Selatan sebagai pengganti kekuasaan Jepang. Maka nasib Korea sangat mirip dengan nasib Jerman setelah kalah dalam Perang Dunia Kedua. Kala itu Jerman terbagi menjadi dua, Jerman Barat dan Jerman Timur. Yang satu berpaham liberal, demokrasi, dan yang satu berpaham komunis. Semua itu terjadi karena Perang Dingin yang terjadi antara Amerika dan Uni Soviet. Keduanya tidak mau mengalah dan ingin menularkan ideologi mereka masing-masing kepada rakyat Korea. Sebagian juga mencatat bahwa saat Jepang meninggalkan Korea, terjadi pertemuan antara dua petinggi militer Amerika, yaitu Dean Rusk dan Charles Bonesteel. Mereka adalah penanggung jawab militer Amerika di wilayah Asia Timur. Merekalah yang memiliki ide untuk membagi Korea menjadi dua dengan garis yang hampir tepat di tengah, yang kini disebut dengan garis paralel ke-38. Mereka bersepakat untuk membagi wilayah Korea menjadi dua. Amerika memiliki wilayah selatan dengan jumlah penduduk yang lebih besar dan kota-kota yang lebih berkembang. Sementara pihak komunis Soviet diberikan wilayah utara karena lokasi yang lebih dekat dengan wilayah mereka dan juga terdapat kota-kota industri di wilayah tersebut. Setelah hal itu terjadi, maka sejak tahun 1945, Korea Utara dikuasai oleh Uni Soviet dan Korea Selatan dikuasai oleh Amerika. Keadaan ini berlanjut dari tahun 1945 hingga 1948. Pada tahun 1948, Amerika dengan didukung oleh Sekutu dan PBB berhasil menggelar pemilihan umum pertama di Korea Selatan dan terpilihlah politikus Korea Syngman Man-rhee sebagai presiden pertama Korea Selatan. Dia dilantik pada tanggal 15 Agustus 1948. Sementara itu di wilayah utara, Uni Soviet melantik seorang pemimpin perang gerilya Korea, yaitu Kim Il-sung, sebagai penguasa Korea Utara. Ia dilantik tanggal 19 September 1948. Itulah awal ceritanya mengapa Korea bisa terpisah menjadi dua negara yang berbeda. Lalu bagaimanakah keadaan Korea pasca Perang Dunia Kedua? Setelah Perang Dunia Kedua berakhir dan kedua negara Korea telah berdiri, terjadi perang dahsyat antara Korea Utara dan Korea Selatan pada tahun 1950. Perang tersebut memakan banyak korban dari kedua belah pihak. Diperkirakan korban yang meninggal dalam perang tersebut berjumlah 2,5 juta orang. Perang Korea berlangsung dari tanggal 25 Juni 1950 sampai 27 Juli 1953. Dalam perang tersebut, Korea Utara didukung oleh Cina dan Soviet, sedangkan Korea Selatan didukung oleh Amerika dan para sekutunya. Perang ini dianggap sebagai salah satu perang dengan korban terbanyak sepanjang sejarah. Dalam perang ini, hampir semua kota di Korea terdampak oleh perang. Perang tersebut diakhiri dengan sebuah kesepakatan antara kedua pihak. Kesepakatan tersebut ditandatangani tanggal 27 Juli 1953. Kesepakatan itu melahirkan zona demilitarisasi, yaitu garis paralel 38 yang memisahkan wilayah Korea Utara dan Korea Selatan. Kesepakatan itu juga memberikan kebebasan bagi para tawanan-tawanan perang, dan sejak kesepakatan tersebut ditandatangani, belum ada perjanjian damai yang ditandatangani. Karena itulah, banyak pengamat sepakat bahwa situasi perang masih ada di antara Korea Utara dan Korea Selatan sampai hari ini. Lalu bagaimanakah perkembangan dua saudara kembar tersebut? Perkembangan dua saudara kembar, Korea Utara dan Korea Selatan berkembang menjadi dua masyarakat yang saling bertolak belakang.
Di Korea Utara, masyarakat hidup di dalam pemerintahan komunis dengan dominasi satu partai, yaitu Partai Komunis yang dipimpin oleh figur karismatik yang diagungkan. Pemimpin agung tersebut ialah Kim Il-sung, seorang pemimpin perang gerilya Korea Utara yang dianggap sebagai pemimpin abadi Korea Utara. Kim Il-sung memimpin dari tahun 1948 sampai 1994, dilanjutkan oleh anaknya Kim Jong-il tahun 1994 sampai 2011. Dan dilanjutkan lagi oleh anaknya yaitu Kim Jong-un dari tahun 2011 sampai sekarang. Saat mereka menjadi presiden, di waktu yang sama mereka juga adalah sekretaris umum Partai Komunis, partai yang paling berkuasa di Korea Utara. Hal ini memberikan kekuasaan politik yang sangat kuat bagi ketiga sosok pemimpin tersebut. Meskipun tidak berbentuk monarki, namun Korea Utara dipimpin oleh dinasti Kim yang berasal dari satu garis keturunan. Korea Utara memiliki sistem pemerintahan yang tertutup. Mereka terfokus pada pengembangan teknologi militer, baik nuklir, senjata biologis, maupun senjata kimia. Hal ini membuat Korea mendapatkan sanksi ekonomi. Korea Utara mendapatkan sanksi ekonomi dari Amerika dan sekutunya, dan membuat ekonomi Korea Utara berada dalam posisi yang cukup sulit. Terutama sekali setelah runtuhnya Uni Soviet, maka bantuan finansial dan ekonomi dari Soviet tidak lagi didapatkan, sehingga menimbulkan ketidakseimbangan dalam perekonomian mereka. Untungnya Cina dan Korea Utara memiliki hubungan yang baik, sehingga kedua negara tersebut dapat saling mendukung satu sama lain secara ekonomi. Sedangkan Korea Selatan berkembang menjadi negara demokrasi yang liberal. Korea Selatan mengalami perubahan politik yang begitu cepat, hingga saat ini sudah ada 6 reformasi politik di Korea Utara. Sehingga masa sekarang disebut sebagai Republik Korea Selatan ke-6. Korea Selatan dipimpin oleh Presiden dan juga Perdana Menteri. Hingga saat ini sudah ada 12 presiden yang pernah memimpin Korea Selatan secara resmi. Selain itu, ada pula beberapa presiden lainnya yang bertugas sebagai presiden ad interim. Hingga saat video ini dibuat, Maret 2020, Korea Selatan dipimpin oleh Moon Jae-in dari Partai Demokrat. Ia memimpin sejak tahun 2017. Secara umum, kehidupan masyarakat di Korea Utara dan Selatan ialah dua kehidupan yang bisa dikatakan saling bertolak belakang. Di utara terdapat doktrin-doktrin, pembatasan, dan larangan-larangan. Sedangkan di selatan terdapat kebebasan, demokrasi, dan keterbukaan. Peradaban keduanya menjadi pelajaran bagi para pengamat ilmu sosial, fenomena menarik yang perlu kita ambil pelajaran. Ibnu Khaldun dalam mukadimahnya menyatakan berdasarkan pengamatan beliau, bahwa wilayah utara selalu lebih ramai, lebih maju, dan lebih berkembang daripada wilayah selatan. Hal ini benar dapat kita buktikan dengan melihat peradaban di beberapa wilayah, seperti Asia Timur bagian utara dan selatan misalnya, atau Amerika bagian utara dan selatan. Kita lihat di utara lebih ramai daripada di selatan, lebih maju dan lebih berkembang. Namun untuk kasus Korea, kenyataannya Korea Selatan lebih ramai, makmur, dan berkembang peradabannya dibandingkan Korea Utara. Maka hal itu menunjukkan bahwa posisi bukanlah hal yang menentukan perkembangan. Berkembang tidaknya suatu peradaban tidak bergantung kepada posisi atau lokasi. Namun pengambilan keputusan nampaknya juga hal penting dalam menentukan nasib dan kemakmuran suatu bangsa. Terima kasih Anda sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe bagi yang belum, like dan share kepada teman-teman Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.